Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa dan seluruh para pendengar, para penggemar di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta, Jakarta Selatan dan sekitarnya, termasuk kukusan PJ Depok. Dan untuk seluruh para penggemar, para pendengar yang selalu setia mengikuti kajian, di sini saya pribadi Bung Jepri selalu pemandu pembawa acara channel Sadam Kisah Nyata edisi religi, masih melanjutkan pengikut Syekh Muhammad Ibnu Wahab ya. Di sini saya akan melanjutkan kelanjutan yang bagian keempat, yaitu mengenai Rasulullah SAW sendiri mensyukuri atas kelahirannya. Untuk seluruh para pendengar, para penggemar baik antara Indonesia maupun di luar di sana, harapan saya mudah-mudahan kita semua tetap dalam ridwan Allah Subhanahu wa taala. Di malam Isra Mi'raj, kebetulan saya akan melanjutkan dengan tema di sini, yaitu Rasulullah SAW sendiri mensyukuri atas kelahirannya. Terdapat beberapa hadis yang menunjukkan tentang keistimewaan lahirnya Nabi Muhammad SAW, diantaranya dari Abi Qatadah Al-Ansyari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah ditanya mengenai puasa hari Senin. Rasulullah SAW menjawab, pada hari itu aku dilahirkan dan wahyu diturunkan kepadaku. HR Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, Ahmad Ibnu Khuzainah, Ibnu Hibban, Ibnu Abi Syaibah, dan termasuk Bahawi. Berdasarkan hadis tersebut di atas menunjukkan keistimewaan hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Di sini dijelaskan dari Anas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW melakukan akikah untuk dirinya sendiri setelah dilahirkan. HR Baihaqi. Hadis di atas menjelaskan bahwa Nabi SAW melakukan akikah ulang terhadap dirinya karena akikahnya Abdul Muthalib setelah mengakikahkannya di saat hari ke-7 dari kelahirannya beliau, sedangkan dalam syariat akikah cukup hanya sekali. Hal itu dapat dipahami bahwa perbuatan Nabi SAW tersebut adalah ungkapan rasa syukurnya atas kelahirannya beliau, membawa rahmat untuk sekalian alam dan terus merupakan pemerintah dan tersirat terhadap umatnya. Oleh karena itu sangat dianjurkan bagi kita mengungkapkannya rasa syukur atas kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Yang kelima, diriwayatkan dari Imam Bukhari bahwa Abu Lahab setiap hari Senin diringankan siksaannya dengan sebab memerdekakan budak Suwaibah sebagai ungkapan kegembiraannya atas kelahiran Rasulullah SAW. Jika Abu Lahab yang non-muslim dan Al-Quran jelas mencelanya, diringankan siksanya lantaran ungkapan kegembiraannya atas kelahiran Rasulullah SAW, maka bagaimana dengan orang yang beragama Islam yang menyebut gembira dengan kelahiran Rasulullah SAW? Dalam Sahih Bukhari diceritakan sebuah kisah yang menyangkut tentang Suwaibah, atau Suwaibah adalah budak perempuan Abu Lahab atau paman Nabi Muhammad SAW. Suwaibah memberikan kabar kepada Abu Lahab tentang kelahiran Muhammad, keponakannya, tepatnya hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Habis ini pada tahun gajah Abu Lahab bersukacita maksudnya sekali dengan kelahiran beliau. Maka
Dengan kegembiraan itu Abu Lahab membebaskan Suwaibah. Dalam riwayat tersebut bahwa setiap hari Senin di akhirat nanti siksa Abu Lahab akan dikurangi karena pada hari itu hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Lantaran Abu Lahab turut berduka cita. Kepastian akan hal ini tentu kita kembalikan kepada Allah Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling berhak tentang urusan akhirat. Sebenarnya masih banyak dalil-dalil yang menguatkan argumen kelompok ini yang tertulis dalam karya-karya ulama terdahulu, seperti yang pertama At-Tarif bi Maulidin Nabi Muhammad SAW, karya Al-Hafiz Abu Khair Ibn Al-Juhri. Termasuk yang kedua Al-Tanwir fi Maulidi Al-Bashir Al-Nashir, karya Imam Abu Al-Hatib Ibnu Dihyah. Yang ketiga Mauridu As-Syaidi bi Maulid An-Nabi Al-Hadi, karya Al-Hafiz Muhammad bin Nasir Ad-Dimishki. Yang keempat Husnul Al-Maqasid fi Amali Al-Maulid, karya Imam Jalaluddin Asyuyuti. Yang kelima Ar-Risalatul Kubra, karya Sayyid Muhammad bin Ibad An-Nafsi. Yang keenam Al-Bayan wa At-Tarik fi Sikri Al-Maulid An-Nabi Asy-Syarif, karya kontemporer yang ditulis oleh Sayyid Muhammad Albi Al-Maliki. Dan kelompok ini juga banyak mencoba menjawab argumen yang dibangun oleh kelompok yang menentang Maulid, yaitu memang benar perintah merayakan peringatan Maulid Nabi SAW tidak ada teks dari Al-Quran dan hadis secara eksplisit atau syarih, tapi kita juga tidak menemukan dari teks keduanya. Larangan secara syarih seandainya ini dikategorikan adalah perbuatan fit'ah lantaran tidak ada contoh dari Nabi Muhammad SAW dan beserta sahabat dan tabi'in serta tabi'in itulah tidak termasuk dalam lingkaran fit'ah sesat seperti yang dituduhkan. Karena banyak hal-hal yang tidak ada di zaman Nabi tapi dilakukan oleh para sahabatnya, seperti inovasi Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu tentang sholat taraweh secara berjamaah dan di masjid yang dilakukan sahabat Umar radhiyallahu anhu adalah fit'ah. Tapi fit'ah hasanah, seperti pengakuannya beliau sendiri, inilah adalah sebaik-baik bentuk fit'ah. Menyikapi perbedaan pendapat ulama, setelah penulis memaparkan wacana ulama dalam peringatan Maulid, pendapat kelompok pro dan kontra serta argumen masing-masing kelompok, maka ada beberapa poin yang bisa digarisbawahi, yaitu dari pendapat dan argumen dua kelompok ulama di atas beliau diamati masing-masing sepakat kalau peringatan Maulid itu fit'ah, inovasi baru yang tidak pernah ada di zaman Rasulullah SAW. Tapi mereka berbeda persepsi dalam memandang apakah hal itu dikategorikan fit'ah hasanah atau fit'ah yang baik atau fit'ah dolalah. Di sini fit'ah atau fit'ah tidak baik, maksudnya gitu ya. Fit'ah dolalah, fit'ah tidak baik, atau fitnah hasanah, fit'ah yang baik. Perbedaan persepsi tersebut kembali pada perbedaan mereka dalam pengertian atau mengertikan fit'ah itu sendiri. Penulis akan menguraikan hal ini pada tulisan lain yang akan terbit. Memang masalahnya peringatan Maulid ini sering menimbulkan percekcokan dan
perselisihan pada saat itu ya. Maka dari itu antara umat Islam bahkan saling mengkafirkan selayaknya, tidak perlu membesar-besarkan masalah seperti ini, karena ini adalah masalah ijtihadiyah atau hasil ijtihad ulama. Dalam syariat Islam diperbolehkan berbeda pendapat dalam masalah ijtihadiyah. Sebaiknya umat Islam melihatnya dengan sikap toleransi dan saling menghargai mengenai perbedaan pendapat ini, dan tidak menuduh salah, apalagi menjatuhkan vonis kafir bagi yang tidak sependapat dengannya, karena suatu sikap yang kurang terpuji dalam menyikapi masalah ijtihadiyah, mengklaim dirinya dan mendapatkannya yang paling benar. Sebenarnya pendapat yang melarang dan yang memperbolehkan perayaan Maulid tujuannya adalah sama, yaitu sama-sama membela kecintaan mereka kepada Rasulullah SAW. Maka sangat disayangkan kalau umat Islam yang sama-sama dengan dalih mencintai Rasulullah SAW tetapi saling hujat dan bahkan saling menyakiti. Nabi Muhammad SAW memang tidak pernah memerintahkan secara eksplisit atau sareh untuk melakukan peringatan Maulid. Maka secara spesial hal ini tidak bisa dikatakan masyru ya, atau disyariatkan seperti pendapat dan argumen kelompok ulama pertama, tetapi juga tidak bisa diklaim sebagai bid'ah dalah, inovasi yang sesat, dan dikatakan berlawanan dengan akidah Islamiyah atau teologi agama, karena peringatan Maulid adalah isyarat dari Rasulullah SAW seperti pendapat dan argumen kelompok kedua. Maka sikap modern adalah memaknai peringatan Maulid dengan cara mengingat kembali hari kelahiran beliau dan peristiwa-peristiwa Nabi Muhammad SAW. Demikianlah saudara pendengar di mana saja berada, karena waktu jualan kami harus turun dari udara. Insya Allah kita ada kelanjutan tentang sejarah Nabi. Barangkali ada kata penyampaian yang kurang pas, sebagai manusia biasa saya pribadi mohon maaf. Insya Allah kita jumpa lagi di waktu yang sama dengan cara yang sama. Tanya jawab seputar dunia lain edisi religi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihdinas siratal mustaqim.